Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini adalah pukul setengah 10 malam ya. Jadi tadi saya baru sudah telepon-teleponan dengan salah seorang sahabat saudara yang ada di Payakumbuh, itu Pak Budi. Ya biasalah, karena kita jauh silaturahminya melalui HP, melalui telepon-teleponan. Ya cerita berbagai macam lah, ya kajian, ya pengalaman, ya situasi hari ini bagaimana, ya cerita-cerita begitu. Nah setelah itu kebenaran di dekat rumah saya, kira-kira 20 meter, telah berpulang kehadirannya Allah salah seorang tuangku, guru torikat. Nah, itu kan masih terdengar tuh mic-nya itu, lagi takziah itu. Nah, ada di antara saudara kita yang bertanya kepada saya, yang berkenan dengan meninggalnya beliau. Dia tanya kepada saya, apakah guru itu kembalinya kepada Allah atau tidak? Ya saya jawab, ya saya tidak tahu gitu nah. Saya tidak tahu. Harapan kita adalah semoga beliau kembali kepada Tuhannya. Karena beliau adalah guru agama, pembimbing dan pembina sebuah torikat yang namanya Torikat Satariyah. Dan beliau adalah orang baik. Tapi kita tidak akan membahas beliau karena itu adalah urusan beliau dengan Tuhannya, bukan urusan dia dengan kita, tidak. Urusan kita adalah menjawab pertanyaan itu. Nah, di samping dia bertanya tadi, dia bertanya lagi kepada saya tentang kalimat yang berbunyi, kalau salah itu surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walazina kafaru awliyahum taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, itu yang ditanyakannya begitu. Jadi Allah itu adalah wali, penolong bagi orang yang beriman. Nah, dia mengeluarkan orang beriman itu dari gelap kepada terang. Sedangkan orang kafir, walinya adalah Taghut. Dia mengeluarkan orang kafir tadi dari terang kepada gelap. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terjebak di dalam neraka. Maka dikatakan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, penghuni api, penghuni panas, penghuni pedih, penghuni perih, penghuni penderitaan untuk selama-lamanya. Karena dia ingkar kepada Allah dan Rasul, karena dia condong kepada Taghut. Taghut artinya sembahan selain pada Allah. Nah itulah yang hendak kita sampaikan hari ini, pada malam hari ini, secara santai sajalah. Karena energi kita sudah banyak terkuras di siang hari. Jadi Allah adalah penolong. Nah sebelum kita cerita Allah itu menolong, ya kita harus tahu dulu Allah itu apa. Allah itu apa? Bukan Allah itu siapa? Allah itu apa? Ya kalau ditanya Allah itu apa, jawabnya Allah itu nama yang dia hanya ada seketika diucapkan. Allah, 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 ada dia. Yang dia juga ada seketika dia itu dituliskan. Alif, lam, lam, ha. Bacaannya adalah Allah. Nah kalau kita pada posisi Allah itu apa, maka bisa kita katakan kalau Allah itu bukan Tuhan, tetapi nama daripada Tuhan. Oleh karena dia adalah nama daripada Tuhan, wajar dia itu ada kalau kita ucapkan.
kalau kita tuliskan, karena dia adalah nama. Nah, seketika kita hendak menyembah Allah harus jelas. Yang kita sembah itu namakah atau yang punya nama? Yang punya namakah atau nama? Itu harus jelas itu. Ya, kalau kita praktis saja menjawabnya, apa yang Anda sembah? Kita katakan Allah. Allah dalam artian apa? Dalam artian namakah atau yang punya nama? Nah, kalau dalam artian nama, keliru kita menyembah Allah itu. Tidak boleh kita menyembah nama. Karena nama tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Itulah nama. Yang kita cari sebenarnya adalah yang punya nama. Dia inilah yang akan menolong kita, mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Dia itulah wali daripada kita. Ya kalau nama kan tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Jangankan kita, suaranya saja tidak ada. Katanya saja tidak ada. Ya, perbuatannya aja tidak ada. Justru nama itu ada kalau kita ucapkan, kalau kita tuliskan. Itu harus jelas. Begitu. Nah, kalau nama yang kita sembah, jelas musyriknya, jelas kafirnya, maka carilah yang dengan nama, yang bersama nama, yang serta nama. Itulah yang punya nama. Nah, cari dia itu. Dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah dalam semesta ini. Cari dia itu. Lalu siapa dia itu, Pak Abu Fikri? Ya, cobalah akal kita sedikit berenanglah gitu nah. Selamilah laut daripada samudra ma'rifatnya Allah itu tadi. Cari mutiaranya di bawah, di dasar. Tangkap makna dan pahamnya. Ya sederhana saja. Kalau kita ingin dengar suara Allah, di mana kita dengar? Ingin mendengar kata Allah, di mana kita dapat? Ingin melihat perbuatan Allah, di mana kita tangkap? Tidak ada. Kecuali ada pada utusannya dia, yaitu Muhammad. Di Muhammad inilah terdengar suara Allah, kata Allah. Di Muhammad inilah kelihatan contoh dan perbuatan Allah untuk semua kita. Makanya beliau Muhammad ini, di samping dia adalah yang diikut, dia juga yang dicontoh. Makanya dikatakan in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Nah, itu beliau mengatakan itu. Ada pada surah Ali Imran ayat 31 kan. Jika kamu cintai Allah, ikut aku, kata beliau. Supaya kamu dicintai, disayangi, dan diampuni dosa. Kalau kamu ikut aku. Kalau tidak ikut aku, tidak disayangi, tidak dicintai, dan tidak pula diampuni dosa. Selama kita tidak tahu siapa itu Muhammad, otomatis tidak pernah ikut Muhammad. Selama kita tidak ikut Muhammad, otomatis kita tidak disayangi, tidak dicintai, tidak dikasihi, dan tidak diampuni dosa. Tapi kita merasa disayangi, merasa dicintai, merasa diampuni dosa. Merasa. Tapi apakah iya atau tidak, kita tidak tahu. Nah, itulah persoalan kita itu. Merasa dicintai, dikasih, dan disayangi, dan merasa diampuni dosa. Kita takut nanti kita terjebak dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketidakpahaman. Seketika kita kembali kepada Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata semua itu tidak begitu adanya. Itu. Nah, baik, kita kembali dulu kepada tema pertama tadi, nanti kita masuk pada cerita hari ini.
Oke. Nah, jadi Allah sebagai wali ataupun Allah sebagai penolong kita itulah dengan cara mengutus Muhammad sebagai rasulnya, sebagai nabinya, untuk mengeluarkan kita ini dari gelap kepada terang. Karena orang yang beriman yang dimaksud di situ adalah roh. Roh inilah yang melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, bersama Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Roh itu. Jika ketika ditanyakan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Dia menjawab. Adanya dia menjawab menunjukkan bahwa memang dia menyaksikan. Dia mendengar, dia melihat, dan dia berhadapan. Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Tapi kalau kita merunut kepada kalimat yang tertulis, maknanya berbeda. Bukan benar engkau Tuhan kami. Karena pertanyaan begini, alastu bi rabbikum? Nah itu. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah itu. Ya kalau aku ini dengan Tuhan kamu berarti dia bukan Tuhan. Tapi dengan Tuhan. Bersama Tuhan, serta Tuhan. Siapa beliau? Nah, dengarkanlah jawaban kita. Apa bunyi jawabannya? Bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Nah, dengarkan suara persaksian kita. Apa? Yaitu syahadataini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi tidak Allah yang kulihat, tidak Allah yang kudengar, tidak Allah yang kuhadapi, melainkan utusannya. Namanya Muhammad. Kenapa tidak Allah? Ya seperti yang saya katakan tadi. Allah itu hanya nama. Dia ada karena dikatakan, karena dituliskan. Itu. Apakah benar dia Tuhan? Sedangkan keberadaannya kalau dia dikatakan, kalau dia dituliskan, ternyata dia adalah nama Tuhan. Lalu Tuhan itu siapa? Tidak ngerti kita. Yang ngerti adalah Muhammad. Karena dia yang dengan Tuhan, dia yang bersama Tuhan, dia pula yang serta Tuhan. Yang kita tahu, suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, mungkin nyata pada Muhammad. Itu yang kita tahu. Cukup sebatas itu saja dulu. Nah, Muhammad inilah yang Allah utus untuk mengeluarkan mukmin tadi. Untuk mengeluarkan orang yang beriman tadi. Untuk mengeluarkan orang yang bersaksi tadi daripada alam kegelapan. Jadi mukmin tadi adalah roh. Diri kita sebenar diri. Dikeluarkan daripada alam kegelapan. Kepada nur. Apa itu nur? Ya Allah itu maha nur. Siapa nur Allah? Itulah Muhammad. Siapa nur Muhammad? Itulah mukmin tadi. Dialah nur Muhammad. Muhammad adalah nur Allah. Allah maha nur. Nah, dikeluarkanlah mukmin tadi daripada gelap menuju nurnya Allah. Itu Muhammad. Muhammad itu adalah serta maha nur, itu Allah. Itu. Nah, timbul pertanyaan, di manakah kita hari ini? Dikatakan oleh beliau, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu namanya mukmin. Dia menunjuk pada ruh. Yang dalam hati ini dia. Dalam hati ini dia bersemayam. Hati juga istilah kias. Secara realnya, secara faktanya, secara zohirnya, hati itu adalah darah yang segumpal. Daging yang berwarna merah segumpal itu ada di sini.
Dia dah liver. Apakah itu hati? Ya, secara syariat hati. Tapi secara hakikat hati itu adalah rasa. Rasa daripada diri kita, itulah hati. Nah, dikeluarkanlah dia dari alam gelap. Alam gelap itu adalah alam yang padanya terdapat 17 sifat buruk yang menjadikan ruh tadi, mukmin tadi, Nur Muhammad tadi tidak bersinar. Saking kuat dan pekatnya gelap tadi, tidak nyata sinarnya. Ya bagaimana tidak pekat kegelapan tadi? Dia terbungkus dengan 17 sifat yang tidak baik. Mulai pada pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu 4. Digabungkan sifat itu menjelma sifat yang 10. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14. Memunculkan 3 sifat: benci, dendam, menghancurkan atau membunuh. Itu yang menjadikan gelapnya cahaya tadi, tidak terpancarnya suara, kata, dan perbuatannya tadi pada tubuh. Yang terpancar apa? Yang terpancar ada 17 sifat tadi: pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, menghancurkan. Itu yang terpancar. Itulah kegelapan. Dia ada pada tubuh kita, saudaraku. Jadi tubuh inilah alam kegelapan bagi ruh, bagi si mukmin itu. Makanya Allah itu mengeluarkan dari gelap ini kepada terang melalui Rasul. Sehingga kata Rasul, apa kata beliau? Ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku, maka kamu akan bertemu dengan aku, kata Allah melalui Rasul. Ya, keluar kita daripada jasad, keluar daripada ketentuan yang ada pada tubuh, dan pergilah menuju Allah melalui Rasul. Itulah sholat, itulah hubungan, itulah caranya Allah dan Rasul mengeluarkan kita daripada gelap kepada terang. Itu caranya. Maka berkata beliau, in kuntum tuhibunallah fatabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu yang saya baca tadi itu. Ikut oleh kamu akan daku, karena aku adalah nurnya Allah. Allah itu maha nur. Nah, kemana kita mau ikut beliau? Kepada tubuhnya kah? Yang ada di Madinah atau kemana? Ya tidaklah. Kita ikut beliau, jangan ikut tubuh. Karena yang bersuara, yang berkata pada tubuh saat beliau mengatakan in kuntum tibunallah tadi, itu ruhnya yang berkata. Bukan lidahnya, bukan bibirnya, bukan tubuhnya. Ruhnya. Hanya lidah, bibir, tubuh, alat dia bersuara. Alat dia berkata-kata. Tidak mungkin kita ikut alat, melainkan kita ikut yang punya alat, yang menguasai alat selama ini. Itulah ruhnya. Katakanlah begitu ya. Nah, itu. Dialah nur Allah. Sedangkan kita adalah nurnya beliau. Nah, carilah di mana beliau berada hari ini.
Maka terungkaplah kisah ini dalam sebuah keterangan yang bunyinya, la uksimu bihazal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta helong fi hazal balad. Dan engkau tetap, hai Muhammad, tinggal di dalam negeri ini. Negeri yang mana? Negeri yang mana? Ya, negeri yang awal, sekaligus negeri yang akhir. Dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwa 4 pasal yang dijadikan kepada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. Inilah negeri tadi, namanya negeri Bakkah. 2, aras di bumi, itulah Baitullah. Bukan bumi kita ini, bumi sono. Bumi ini negeri yang di luar santero alam. Kemudian surga neraka. Yang keempat, mukmin. Jadi di bumi yang diberkati itulah beliau tinggal sekarang. Di negeri Bakkah namanya. Yang di situ ada rumah. Allah yang menjadikan rumah itu. Nah, itu yang dijelaskan pada surah Ali Imran 96-97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakolakan wa amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Ya, yang pertama kali itu berarti belum ada rumah sebelum rumah itu, kan begitu. Aku yang membangunnya, aku yang mendirikannya, aku yang menjadikannya. Berarti Allah, bukan tukang. Bagi manusia, nah, bagi manusia di sini bukan berarti manusia. Kalau manusia itu tubuh. Tapi kalau bagian daripada manusia itu adalah ruh. Harus kita pahami. Itulah rumahnya di negeri Bakkah. Rumah itu diberkati, kata Allah. Oleh Rasulnya kan. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan di situ. Hudalil alamin. Nah, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kalau alam semesta beserta isinya minta petunjuk kepada Allah, wajib hukumnya ke rumah itu. Wajib hukumnya ke rumah itu. Kalau mereka minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena petunjuk tidak ada di Allah, melainkan ada pada dia yang ada dalam rumah itu. Makanya dijelaskan pada surah As-Saff ayat 9, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Nah, kan jelas. Agama, petunjuk. Petunjuk, agama. Ada di tangan beliau. Karena beliau ada di dalam rumah itu. Nah, kesanalah kita ikut beliau. Kesanalah kita datang kepada beliau. Supaya dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah. Dan diampuni dosa kalau kita pergi ke sana. Begitu cara dia mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Kan Allah itu kan cahaya. Muhammad cahaya. Sedangkan negeri Bakkah, ya, Baitullah, surga neraka, termasuk kita mukmin tadi, itu adalah cahaya atau nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah. Allah adalah Maha Nur. Begitu. Nah, ke situ kita minta petunjuk. Ke situ kita beragama. Ke rumah yang tadi. Masih ingat di mana posisinya? Ya, ndak ingatlah. Dan tidak mungkin pula kita bisa ke sana karena dia berada di luar sentero alam semesta.
Makanya Allah mudahkan agama ini. Negeri Bakkah dijadikannya Mekah. Ya. Baitullah dimisalkannya dengan Ka'bah. Di sono ada makom Ibrahim, di depan Ka'bah juga ada makom Ibrahim. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar. Artinya dari tubuh mana saja. Bangsa apa saja, negeri apa saja kamu keluar. Tetaplah hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajahmu wahai ruh, bukan wajah tubuh. Wajah ruh tadi. Bolehkah wajah tubuh menghadap ke sana? Boleh-boleh saja, tapi tidak mesti. Kadang-kadang tubuh kita ini naik mobil, belok kanan, belok kiri. Naik kereta juga begitu, naik pesawat juga begitu. Tapi wajah ruh dalam bentuk rasa, ingatan, kesadaran tidak boleh kemana-mana. Harus terfokus ke sana. Makanya kita mengatakan ini wajah tu wajahiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia. Kalau wajahku itu adalah ingatan, perasaan, dan kesadaran. Kalau wajahnya dia itu adalah Muhammad, itu wajahnya Allah. Karena pengertian wajah itulah sesuatu yang paling depan daripada keberadaan diri kita. Itulah kesadaran. Yang bagian depan daripada keberadaan Allah itulah Muhammad. Dihadapkanlah kesadaran kita dengan Muhammad. Begitu. Tapi ini kan cerita-cerita saja Pak Abu Fikri, seperti dongeng gitu nah. Lah kita bagaimanapun juga, dasar kita beragama itulah keyakinan, saudara. Zon, persangkaan. Sebatas keyakinan, sebatas persangkaan bagi Allah dan Rasul itu sudah cukup untuk kita miliki sebagai modal menuju Allah dan Rasul di alam sono. Begitu. Maka dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabirah ilal khashi'in. Kan begitu. Ayat 40. Ya. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sangat berat kecuali bagi orang khusyuk. Kita mau menuju Allah, ingin meminta sesuatu kepada Allah, katakanlah minta tolong. Tidak bisa langsung, harus dengan sabar. Sabar itulah salah satu daripada nama Allah. Nama. Lagi-lagi dia hanya bisa disebut. Dia bisa hanya ditulis. Sod, ba, ro, sobar. Apakah sebutan itu sobar? Tidak. Bukan itu sobar. Sobar adalah orang yang bernama dengan nama itu. Siapa dianya? Ya Allah itu sendiri. Dia mempunyai nama, satu di antara namanya adalah sobar. Pada siapa nama itu ada dan berada? Ya pada orang yang sobar. Yang Allah sendiri mengakui kesobarannya itu. Kita pun juga mengakui kesobarannya itu. Terbukti dalam sejarah. Dia dipukul, dilempar dengan batu, dengan kotoran, berdarah-darah. Dia disakiti, dia tidak pernah marah. Itulah Muhammad. Itulah Rasulullah. Itulah si sobar. Kalau cerita dia disakiti, dipukuli, sampai berdarah-darah, dia tetap sobar. Tidak usah kita ceritakan lagi. Kita paham itu. Itu. Nah, meminta tolonglah kita kepada Allah dengan sobar. Artinya Muhammad itu sobar. Dialah wasilah perantara antara kita dengan Allah. Dia yang menyampaikan semua kehendak kita kepada Allah. Makanya tidak bisa sampai doa kita kepada Allah kalau tidak bersolawat kepada beliau. Kalau tidak berhubungan dengan beliau. Karena beliau adalah wasilah. Ini dikatakan pula, wah nggak ada wasilah-wasilah itu.
Kalau mau berbicara dengan Allah, ya berbicaralah langsung kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara. Aneh. Kenapa aneh? Ya jangankan kita, Allah saja ngomong sama kita pakai perantara. Tidak mungkin Allah itu berbicara kepada kamu langsung, kata Allah. Nah, melainkan melalui tabir, melalui batas, melalui utusan, melalui rasul-rasul. Begitu Allah kepada kita, dia pakai perantara. Kok kita langsung? Tidak bisa begitu. Kita melalui wasilah. Muhammadullah wasilah. Makanya seketika kita tidak berhubungan dengan Allah dalam sholat, kan azan dulu kan? Azan dulu. Doa azan apa bunyinya? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Kan jelas. Wahai Allah yang memiliki seruan sempurna, yaitu sholat yang akan didirikan. Hadirkan engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Di mana? Fi maqamah mahmudah, di tempat tegaknya si Mahmud. Mahmud itulah beliau, saudara. Muhammad itu. Nah, tempat beliau tegak itulah dinamakan Baitullah. Bisa ke sana? Jawabnya tidak. Maka dijadikanlah Ka'bah itu sebagai tanda Baitullah. Jadilah bagi kita, dengan ingatan kita, dengan rasa kita, kesadaran kita, kita melihat Ka'bah di dalam sholat. Untuk sementara jadilah. Itu sudah benar. Jadi di mana saja kamu keluar, ya, artinya dari tubuh mana saja, daerah apa saja, bangsa apa saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, itu jabatan kita. Mau rasul, mau nabi, mau wali, mau ulama, mau kiai, mau orang hebat ataupun orang biasa, tetaplah hadapkan wajah kita ke tempat sujud yang mulia, Masjidil Haram. Kalau sekarang kan enak kita ngomong tuh Masjidil Haram, langsung terbayang kota Mekah, terbayang masjidnya, terbayang Ka'bahnya, terbayang makam Ibrahim yang ada di depan Ka'bahnya. Enak kita. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu, seketika beliau mengatakan Masjidil Haram, pernahkah kita pikirkan apa dianya? Mana bendanya Masjidil Haram itu ya Rasulullah? Tempat sujud yang mulia itu mana dianya? Pernah kita pikirkan? Kalau sahabat bertanya kepada beliau, apa jawab beliau? Tidak mungkin dia menunjukkan Masjidil Haram yang hari ini kita ketahui, saudara. Tidak mungkin. Karena masjid yang sekarang itu belum ada waktu itu. Yang ada baru Ka'bahnya saja. Itu pun di dalamnya ada 4 patung. Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekitarnya ada 360 patung. Ya kan? Tempat orang-orang kafir, Quraisy, kaum jahiliyah, minum-minum, kadang-kadang main perempuan dari situ. Dan waktu itu sholat belum ada. Kalau ada, tempat itu belum disebut tempat sholat atau tempat sujud. Karena lokasi itu dikatakan masjid atau tempat sujud setelah terjadi Futul Mekah. Seketika Nabi Muhammad menyerang Mekah, ternyata tidak ada perlawanan dari kaum Quraisy. Baru semua patung dihancurkan, dikeluarkan dari dalam Ka'bah, dibersihkan ruangan itu. Dikatakan kepada Bilal, wahai Bilal, setelah ini dibersihkan nanti kamu kumandangkan azan. Sejak saat ini, maka jadilah ini tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram. Waktu itu baru dikatakan Masjidil Haram. Sebelum itu belum. Tapi Muhammad sudah mengatakan Masjidil Haram. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram tadi. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Tidak bisa. Kalau tidak ditunjukkan oleh orang tua kita, tidak mengerti kita, saudaraku. Ternyata beliau berkata,
Masjidil Haram itu artinya adalah tempat sujud yang mulia. Tempat sujud tidak mulia. Orang yang ada di tempat itulah yang mulia. Siapa beliau? Ya Muhammad itulah yang mengatakan alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka kita pun menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Maka waktu itu sujudlah semua kita sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita ucapkan waktu itu. Apakah kita sudah bertubuh Pak Abu Fikri? Wah, belum. Sudah berbadan Pak Abu Fikri? Belum. Sudah berjasad Pak Abu Fikri? Belum. Lalu bagaimana kita mengatakan bala syahidna? Benar kami menyaksikan. Kemudian bagaimana pula kita sujud? Padahal badan belum ada. Ini yang saya maksudkan dengan mempermudah paham oleh Allah Rasul untuk kita semuanya. Ya, mempermudah paham biar kita mudah memahami kesulitan berpikir ini. Itu. Nah, disitulah tempat sujud. Tempat sujud tidak mulia. Yang di tempat sujud itulah yang mulia. Siapa dianya? Yang pertama adalah Muhammad. Yang kedua adalah kita. Jadi Muhammad itulah yang mulia. Kalau kita bukan mulia, tapi dimuliakan. Kalau kita ke sana. Jadi jelas berbeda antara yang mulia dengan yang dimuliakan, itu berbeda, saudaraku. Begitu. Jadi ya di zaman Nabi Muhammad itu pengertian tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram tidak menunjuk pada tempat, tapi menunjuk pada orang yang mulia di tempat itu. Kasar ceritanya, dialah Masjidil Haram, dialah Masjidil Aqsa, dialah hadapan atau kiblat tadi. Di dalam sholat sahabat di Masjidil Haram menghadap pada kiblat, itu beliau, saudaraku. Tidak ada penglihatan lain, tidak ada pendengaran lain, tidak ada tujuan lain selain pada beliau itu. Karena beliau itulah dengan Allah, serta Allah, bersama Allah. Dia itulah wujud serta Allah. Begitu. Nah, jadi dalam hal ini kita cari beliau. Di mana beliau sekarang? Karena kita mau ikut. Nah, dijelaskanlah oleh ayat tadi. Sesungguhnya Muhammad itu tetap dalam negeri. Negeri apa? Negeri Makkah. Di mana? Di rumah itu. Nah, pergilah ke rumah itu. Mampu? Jawabnya tidak mampu. Nah, jadilah saja Ka'bah itu yang kamu lihat. Ka'bah itu yang kamu datangi. Ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholatlah di situ. Fatakhizu min maqama Ibrahim sholat. Maka ambillah sebagian makom Ibrahim, maka kamu sholatlah di situ. Boleh di sini, boleh di seberang sono, boleh di kanan, boleh di kiri. Berdirilah kamu, rukuklah kamu, i'tidallah kamu, sujudlah kamu, bersuara berkatalah kamu kepada Allah melalui Rasulnya dalam bentuk ingatan, perasaan, kesadaran. Bukan dalam bentuk tubuh fisik. Tidak. Begitulah cara beliau mengajarkan sebuah metode untuk kita bertemu dengan Tuhan. Dan begitu pula cara beliau mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Itu saudaraku. Kan dikatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Kalau kamu ikut aku, sama dengan ikut Allah. Kan begitu kalimatnya itu. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, artinya sudah taat kepada Allah. Barang siapa yang mengikut Rasul, artinya sudah mengikut Allah, saudaraku. Itu. Artinya kita pergi menuju cahaya. Sang Maha Cahaya. Dengan cahayanya itu Muhammad.
tentu dengan cahaya diri kita pula kita bisa ke sana. Itulah ingatan, perasaan, kesadaran. Jadi kalau ini dikatakan dongeng, kita lihat kitab Quran yang ada pada surat Yusuf. Seketika perempuan-perempuan itu memotong buah, ya, ternyata bukan buah yang dipotong, tapi jari-jarinya sampai berdarah, mencucur darah. Ada yang sudah tergantung jarinya. Kenapa mereka tidak merasakan? Karena ada yang mereka lihat saat itu. Ketampanannya luar biasa, kecantikannya luar biasa, keluar biasaan itulah yang mempesona diri mereka saat itu. Sehingga rasa dirinya, ingatan dirinya, kesadaran dirinya tidak lagi ada di dirinya ini. Dia sudah berpindah kepada tujuan, yaitu wajah yang tampan, wajah yang cantik, wajah yang mempesona. Itulah Yusuf alaihissalam bin Yakub. Itu kisahnya, saudara. Artinya ini bukan neko-neko, bukan kaleng-kaleng ceritanya ini. Benar adanya. Itu kisah Nabi Yusuf itu menggambarkan kepada kita betapa rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita bisa berpindah dari diri kita kepada tujuan yang kita lihat. Kepada fokus yang kita lihat. Itulah ceritanya itu. Nah, seketika Yusuf kembali ke dalam kamarnya, maka semuanya menjerit. Kesakitan. Kenapa jarinya putus? Berdarah-darah. Kenapa dia menjerit? Kenapa dia sampai mengerang kesakitan? Karena ingatannya, kesadarannya, perasaan sudah kembali lagi kepada tubuhnya. Maka dia rasakan begitu sakit. Itu, saudara. Jadi cerita ingat mengingat ini bukan main-main. Termasuk ketika kita ingat saudara kita yang ada di sono. Otomatis dia akan mengingat kita juga bersama dengan itu, saudaraku. Jadi kalau kita teringat seseorang, jangan kita tanyakan, kok tiba-tiba aku ingat si dia ya? Kok ingat beliau ya? Ya itu tadi, karena dia mengingat kita saat itu. Bersama dengan itu. Maka bertemulah ingatan dengan ingatan, rasa dengan rasa, kesadaran dengan kesadaran. Kalau zaman dulu dijadikan orang HP atau handphone bahasa sekarang itu, teleponan. Cukup berbicara dengan rasa dari sini, maka orang Jakarta bisa menangkap rasa saya. Sebaliknya, cukup mereka berbicara dengan rasa mereka di Jakarta, maka saya bisa menangkap apa yang mereka rasakan di situ. Itu dahsyatnya ilmu tentang rasa ini. Di kita lain justru sudah berhadap-hadapan, kita sudah ngomong terang-terangan, kita tidak juga terasa kesalahan kita. Masih membantah kita, masih kita ribut juga. Bagaimana kita mau bercerita tentang telepati? Tak mungkin. Itu, saudaraku. Nah, seketika kita sudah sholat seperti itu, mengambil sebagian makom Ibrahim, di situ kita berhubungan dengan Tuhan, di tempat yang mengalir air di bawahnya, maka disitulah dicabut penyakit dalam dada. Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kucabut penyakit dalam dada mereka. Bayangkan penyakit hati cabut di situ. Begitu cara Allah dan Rasul mengurus ruh kita. Ya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbik wa mautitu minal ilmi illa qalila. Nah, begitulah caranya itu. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, bagaimana persoalan ruh? Katakan ruh adalah urusan Tuhan. Tuhan yang mengurusnya. Kalau anak kita nakal, istri kita melawan, atau suami kita bejat, tidak bisa kita memperbaiki. Karena itulah tingkah daripada ruhnya mereka masing-masing. Hanya dengan cara inilah, di situ Allah mencabut penyakit hati dalam dada mereka masing-masing. Itu cara dia mengurus ruh. Jadi kalau dalam hati kita masih ada kebencian, persangkaan, iri, dengki kepada saudara kita, terus terang, Anda jangan kecewa walaupun Anda mengaji sudah 50 tahun. Karena penyakit Anda belum dicabut-cabut oleh Tuhan. Karena Anda tidak sholat di tempat itu, Anda sholat ke tempat lain.
Jangan-jangan Anda tidak sholat sama sekali, Anda tidak sembahyang sama sekali, karena Anda berada di dalam dunia yang gelap atau alam zulumat tadi. Jadi sederhana saja memahami. Kalau kita sudah mulai membenci orang, iri, dengki kepada orang, tidak suka kepada orang, sudah selesai urusan kita itu. Berarti kita tidak sholat dan tidak sembahyang. Tidak dicabut Tuhan penyakit hati. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Di hati mereka ada penyakit, maka bertambah-tambahlah penyakit itu kalau tidak dicabut. Kemana tambahnya? Ya ke tubuh badan jasad lah. Makanya kita banyak penyakitan. Itu ukurannya umur setahun sampai 40, saudara. Itu ukurannya. Kalau 40 ke atas itu biasanya kita, kalau bukan karena penyakit bawaan, ya, kalau bukan karena penyakit tua, ya penyakit akibat kesalahan kita. Jadi kalau 40 ke atas itu biasanya kita sering sakit. Tapi tetap jagalah kesehatan, jangan sampai sakit. Ada sakit yang dikarenakan penyakit bawaan dari kecil, ada karena penyakit ketuaan. Nah, yang jadi masalah penyakit yang pernah kita buat seketika kita masih umur 1 tahun sampai umur 40 tahun itu tadi. Nah, itu saudaraku. Tapi insya Allah bagi mereka yang hadir di hadapan Allah dan Rasul di tempat itu, di samping penyakit hati dicabut, penyakit fisik pun juga dicabut. Walaupun sakit tapi jarang sakit. Walaupun sakit tapi tidak sakit besar-besaran. Sakit biasa-biasa saja, anginan lah, mual-mual, atau pening-pening dikit karena masuk angin, karena sering begadang. Biasa itu. Itu saudaraku. Nah, begitu cara Allah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Dialah wali kita, penolong kita. Dengan Rasul dia laksanakan tugas itu. Jadi tidak bisa main-main kita tentang mengeluarkan gelap pada terang ini, tentang sholat itu. Nah, kalau kami tidak di tempat itu, Pak Abu Fikri, apakah dicabut penyakit hati? Jawabnya tidak. Maka surat Al-Anfal ayat 35 kan dikatakan itu. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang di sisi Baitullah. Nah, di sisi itu bukan di Baitullah, di sisi itu artinya di samping. Samping kiri, samping kanan, samping sono, samping sini. Di luar. Itu sama dengan bersiul-siul saja. Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, lagunya bagus, iramanya bagus. Orang mendengarkan kita jadi imam itu menangis. Itu dianggap oleh Allah bersiul-siul saja kalau tidak di tempat itu, saudaraku. Oleh karena itu, fazuku azabah. Rasakan oleh kamu azab. Kenapa? Tidak dicabut penyakit hati. Akhirnya bertambah-tambahlah penyakit itu merembet ke tubuh. Itulah azab. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Karena kamu kafir. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Tidak ikut prosedur. Tidak dikeluarkan daripada gelap kepada terang. Karena yang kafir itu jelas orang yang masih ada dalam dunia gelap. Ya, orang yang masih ada di alam gelap itu tubuh. Buktinya apa? Dalam sholat dia berbicara tentang kepentingan tubuh. Ke bank, ke mall, ke pasar, ke kebun, ngitung duit. Itu kepentingan tubuh semua itu. Itu membuktikan kalau kita masih berada di alam gelap. Nah, masih kafir. Itu. Bima kuntum takfurun tadi artinya kamu tidak sholat seperti ini. Kamu tidak bertemu dengan aku dengan cara ini. Itu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan si kafir dan si mu'min hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia sholat di situ, itulah yang mu'min tadi, yang Allah keluarkan dari gelap kepada terang tadi. Mu'min namanya. Tapi kalau dia meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul di tempat itu, itulah dia kafir. Allazina kafaru awliyahum tauhid. Orang kafir itu walinya adalah tauhid. Menjadikan dia itu dari terang kepada gelap. Nah itu tadi sedang sholat, sedang bertemu Tuhan dalam terang, dia pergi ke tempat gelap. Dia mulai menghitung uang macam-macam demi kepentingan tubuh badan jasad yang di dalamnya ada yang gelap. Begitu cara memahaminya, saudaraku. Jadi sholat inilah
cara Allah menolong kita melalui Rasul. Itulah processing tentang mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Kita ini kan ada berada pada 3 kegelapan. Pertama kali dunia, kedua tubuh, ketiga hati. Di hati ada 17 penyakit. Itu gelap. Di tubuh ada kepentingan berupa apa? Makan, minum, rumah, tempat, pasangan, macam-macam. Itu menghambat kita bertemu dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Ya kan? Mulai kita mau sholat, mulai penyakit hati muncul. Nah, itu gelap pertama itu. Bisa kita lewati. Kebutuhan tubuh badan jasad muncul. Makan, minum, macam-macam itu. Itu gelap yang kedua. Gelap yang ketiga adalah harta tahta wanita. Itulah dunia ini. Nah, dengan adanya sholat kita tidak berpikir tentang penyakit hati. Tidak berpikir tentang kepentingan tubuh. Kita tidak berpikir tentang tahta harta wanita yang ada di dunia. Itulah processing mengeluarkan kita dari gelap kepada terang, saudaraku. Gitu. Oke. Nah, itu Allah itu wali penolong orang yang beriman, mengeluarkan dia pada gelap kepada terang. Itulah prosesnya. Ya. Nah, kemudian masuk kepada yang kedua. Allazina kafaru awliya'uhum taghut. Orang kafir itu walinya adalah taghut, penolongnya adalah taghut. Kalau taghut itu walinya, taghut itu penolongnya, tidak mungkin taghut akan menolong dia kepada Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Justru dia menghambat kita, nur, ruh tadi, untuk pergi kepada Allah. Kan ada pada surah Al-Alaq itu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat? Adakah kamu memperhatikan orang yang menghambat hamba untuk bertemu dengan Tuhan dalam sholat? Kalau terlihat tidak, tapi terasa. Mulai Allahu Akbar diangkat, mulai dia ke mall, ke bank, ke pasar, mencari ini, mencari itu. Itulah dia. Ya, itulah dia yang menghambat hamba untuk datang kepada Allah dalam sholat. Si alam gelap tadi. Akhirnya gelap bagi dia Allah. Kenapa? Ditutup oleh penyakit hati, kepentingan tubuh, kepentingan dunia. Itu saudaraku. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka terlalu banyak menghamba kepada tubuh, badan jasad yang di dalamnya ada jiwa atau manusia atau an-nasu. Itulah yang mempunyai sifat. Itulah dia taghut, saudaraku. Jadi manusia, jiwa atau an-nasu itulah taghut. Taghut. Jadi seketika kita punya persoalan terbentur, kita tidak ingat Allah, tidak ingat Rasul, kita mengutamakan kemampuan kita di dalam mengolah usaha tadi. Artinya, benar kata Allah tadi, bahwa taghut itu yang kita jadikan wali. Untuk mengatasi persoalan kita, tidak ingat Allah, tidak ingat Rasul, kita utamakan an-nasu, jiwa'u, atau manusia tadi. Itulah taghut. Semestinya ada persoalan merujuk kepada Allah, merujuk kepada Rasul. Nah, barulah taghut tadi kita dekati dan kita kawani. Bekerjalah kita mencari solusi kehidupan kita. Tapi sudah Allah dan Rasul mengendalikan taghut tadi, maka taghut akan mengendalikan kita kepada Allah dan Rasul. Caranya itu tadi, Allah dan Rasul dituju. Barulah taghut nanti bekerja untuk kita atas nama Allah dan Rasul. Jadi taghut tidak pula bisa dibenci, tidak pula bisa dimusuhi, apalagi dibunuh. Tidak bisa. Dia adalah potensi diri kita. Jadi taghut adalah wali daripada orang kafir,
Ia mengeluarkan diri dari terang kepada gelap. Betul. Kita terang nih, bertemu dengan Allah Rasul dalam sholat. Dikeluarkannya kita kepada gelap, dimasuk dalam tubuh lagi. Mulai kita beraksi untuk kepentingan tubuh. Itulah maksud daripada wali, daripada orang kafir adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Akhirnya apa terjadi? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka di dalamnya selama-lamanya berada dalam neraka. Artinya di dunia masuk neraka, di akhirat juga masuk neraka. Apa itu neraka? Neraka itu adalah api. Apa itu api? Api itu pedih. Apa itu pedih? Pedih adalah perih. Apa itu perih? Penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan batin yang juga merebet ke tubuh saudaraku. Jadi kita mau jadi raja, kita jadi pejabat, harta banyak, pangkat tinggi, uang berserak, perusahaan di mana-mana ada. Tetapi seketika ruh kita terpenjara, terjajah oleh taghut. Apa yang kita miliki daripada kemewahan tadi tidak akan memberikan kebaikan, saudara. Bahkan dia menyiksa kita, saudara. Itu yang disebut dengan panas, pedih, perih, dan menyiksa tadi. Lama-lama kita sakit. Sakit apa? Di samping sakit hati, sakit fisik. Itu kekal kenyataannya. Sudah di dunia, di akhirat nanti juga masuk neraka. Nah, itulah saudaraku. Kita pahami betul kalimat-kalimat Allah yang nyata di Rasul ini. Seketika Allah berkata, Allah wali. Kita cari apa itu wali, ternyata penolong. Bagaimana cara Allah menolong? Yaitu mengutus Rasul. Bagaimana cara Rasul menolong? Mengutus mereka, kita yang alam dada ini berjalan menuju Allah dan Rasul untuk sujud dan tunduk di tempat itu, untuk berhubungan di tempat itu, yaitu mengambil sebagian makom Ibrahim untuk sholat. Itulah dia. Bahkan dikatakan oleh Allah Rasul, begitulah cara mengikut Rasul. Yang in kuntum tuhibunallah tadi, fatabi'uni, jika kamu cintai Allah ikutlah aku. Begitulah caranya. Makanya Allah dan Rasul mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama ya tabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan di tempat itu antara Rasul dan tubuh kita. Nah, di tempat itu kita bisa menyaksikan tubuh kita. Artinya bisa kita saksikan kelebihan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Makanya kita gampang diarahkan, ditunjukkan. Tidak marah kalau kita salah dikelirukan atau disalahkan, tidak marah kita. Asalkan itu untuk perbaikan. Apa maksudnya Pak Abu? Tidak marah kita dikatakan kekurangan kita. Asalkan ungkapan itu adalah untuk memberikan solusi daripada kesalahan kita. Tidak marah. Karena kita memang tahu kita punya kelemahan. Punya kesulitan dalam hidup ini secara baik. Tahu kita. Makanya kita bisa dinasihati, diarahkan. Gitu. Kenapa kita bisa tahu? Kenapa kita bisa menyaksikan diri kita, tubuh kita, jasad kita, manusia kita? Karena kita disaksikan oleh Rasul di tempat itu. Kalau Rasul menyaksikan kita di tempat itu, berarti Allah juga menyaksikan kita. Itu yang disebut dengan hidayah, penyinaran, bimbingan kepada kita, saudaraku. Begitu caranya Allah dan Rasul mengeluarkan kita daripada gelap kepada terang. Nah, sudah. Nah, itu sajalah yang perlu saya sampaikan. Ini udah mata sudah mulai berat, udah mulai mengantuk dia, karena ada kecapean, saudaraku. Selalu saja jam 2 malam, jam 3 malam bangun, tidak tidur lagi sampai siang. Nah, hari ini tidak ada tidur siangnya nih. Lewat. Lelah. Jadi begitu, saudaraku. Jadi orang kafir itu walinya adalah taghut. Taghut itulah an-nasu, al-jiwa'u, atau manusia. Yang terbuat ianya dari air sulbi
atau spermatozoa tadi. Ya. Falyanzul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Adalah manusia memikirkan, mempelajari, memperhatikan dari apa dia dijadikan. Manusia dari apa dijadikan? An-nasu dari apa dijadikan? Jiwa dari apa dijadikan? Dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Wujudnya apa? Spermatozoa. Kepalanya bulat seperti telur ayam, badannya panjang, ekor cambuk. Dia hidup, dia bernapas, dia berlari, dia berjalan, dia berkembang dalam rahim perempuan. Itulah dia an-nasu, manusia atau jiwa. Itulah taghut. Bukan orang lain taghut. Kalau ada orang lain berarti orang itu yang mengikuti hawa nafsu, itu taghut juga. Gitu. Tapi taghut yang ada dalam diri kita, nah itu dia. Oke, saudaraku. Nah, itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Semoga berkenan. Jadi pertanyaan saudaraku tadi tentang Allah yang mengeluarkan kita dari gelap kepada terang, itulah ceritanya. Sedangkan kafir itu Tuhannya itu adalah taghut. Rujukannya adalah taghut. Akibatnya apa? Taghut inilah yang mengeluarkan kita dari gelap, dari terang kepada gelap. Sedang enak-enak bertemu dengan Allah Rasul di tempat itu, dibawanya kita ke dalam gelap lagi. Kita ikut pula. Tenggelamlah kita dalam kegelapan tadi sampai kita mati. Sengsara. Neraka bagi kita untuk selama-lamanya. Oke saudaraku, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.